Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi pasca Lebaran itu ada 7 penambahan pos di tempat hiburan. Di Pantai Nirwana, kemudian Pantai Lakeba, kemudian titik-titik di... Karena jangan sampai ada perubahan jadwal kapal sehingga calon penumpang yang akan berangkat tidak lama di pelabuhan. Selamat pagi dari kawasan Puncak Bukit Wolio Indah. Inilah Warta Kepton. Sari berita penting. Polres Bau-Bau tambah 7 pos pengamanan di lokasi wisata selama cuti Lebaran. Seluruh posko akan difungsikan hingga 2 Mei mendatang. Seluruh calon penumpang di Pelabuhan Murhum Bau-Bau diimbau untuk memantau jadwal keberangkatan kapal karena sewaktu-waktu dapat berubah. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Rabu 26 April 2023 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Polres Bau-Bau tambah 7 pos pengamanan di lokasi wisata selama cuti Lebaran. Seluruh posko akan difungsikan hingga 2 Mei mendatang. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani. Pasca Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, Polres Bau-Bau menambah 7 pos pengamanan pospam di sejumlah tempat wisata guna mengoptimalkan pengamanan demi Kamtibmas yang kondusif selama cuti Lebaran. Kini total ada 17 pos pengamanan tersebar di pelabuhan, bandara, tempat perbelanjaan hingga tempat wisata. Ke-17 pos tersebut difungsikan untuk melayani masyarakat terkait dengan keluhan Kamtibmas selama melaksanakan mudik dan balik Lebaran maupun gangguan keamanan lainnya. Kabak-Ops Polres Bau-Bau Kompol Suryadin menyebutkan, ke-7 pospam tersebut tersebar di tempat-tempat wisata yang kerap dikunjungi warga seperti Pantai Nirwana dan permandian air tawar di Kecamatan Bungi. Jadi pasca Lebaran itu ada 7 penambahan pos di tempat hiburan. Di Pantai Nirwana, kemudian Pantai Lakeba, kemudian titik-titik di seperti air jatuh, kemudian di Banyu Biru, Langit Biru, di Palabusa itu semua itu. Itu pos itu dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 2. Pospam tersebut, kata Kompol Suryadin, sudah beroperasi sejak 24 April dan akan difungsikan hingga 2 Mei mendatang. Khusus pengamanan di posko terdapat 250 personil gabungan serta melibatkan instansi terkait seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Damkar, BMKG termasuk Pramuka Bau-Bau. Kabak-Ops meminta warga yang akan berwisata dan berlibur tetap meningkatkan kewaspadaan sebab angka kriminalitas kerap meningkat pada masa mudik dan cuti Lebaran Idul Fitri. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah memastikan kompor dalam keadaan padam saat meninggalkan rumah untuk mencegah insiden kebakaran. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Seluruh calon penumpang di Pelabuhan Murhum Bau-Bau dihimbau untuk memantau jadwal keberangkatan kapal karena sewaktu-waktu dapat berubah. Selengkapnya dilaporkan reporter Afriansyah. Karena jangan sampai ada perubahan jadwal kapal sehingga calon penumpang yang akan berangkat tidak lama di pelabuhan. Ketua Posko Angkutan Lebaran 2023 Pelabuhan Murhum Bau-Bau, Herwan Rashid, mengimbau seluruh calon penumpang untuk memantau jadwal keberangkatan kapal karena sewaktu-waktu dapat berubah. Hal itu, kata Rashid, agar calon penumpang tidak terlalu lama menunggu keberangkatan kapal di pelabuhan. Jadi kami himbau kepada calon penumpang tetap melihat nomor handphone yang terdaftar di tiket karena jangan sampai ada perubahan jadwal kapal sehingga calon penumpang yang akan berangkat tidak lama di pelabuhan. Jadi bisa melihat apabila ada memang perubahan kayak hari ini ada kapal yang harusnya tiba siang ternyata tiba malam. Akhirnya calon penumpang udah banyak di pelabuhan saat ini, sedangkan kapalnya baru tiba jam 8 malam nanti. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh calon-calon penumpang. Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Kelas 2 Bau-Bau ini juga mengimbau calon penumpang untuk selalu memperhatikan syarat keberangkatan mulai dari identitas diri dan tiket.
Sementara itu, terkait arus balik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, pihaknya memprediksi lonjakan penumpang akan terjadi mulai H+3 hingga H+7 atau pada 25 April sampai 29 April 2023. Hal itu kata Rasid karena para masyarakat di Kepulauan Buton akan kembali ke daerah perantauan masing-masing, terutama tujuan wilayah Indonesia Timur. Rasid menyebutkan dari data arus mudik, jumlah penumpang turun di Pelabuhan Bau-Bau sejak H-15 hingga hari H Lebaran mencapai 31.000 orang. Jumlah penumpang turun itu diprediksi meningkat 2 kali lipat pada arus balik ini. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Wali Kota Bau-Bau bakal sidak dan beri sanksi disiplin bagi ASN yang mangkir pada hari pertama masuk kerja pasca cuti Lebaran Idul Fitri. Selengkapnya dilaporkan kembali reporter Woode Nurliani. Cuti Lebaran bagi pegawai negeri sipil dan ASN resmi berakhir 25 April 2023 sesuai dengan surat keputusan bersama SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2023. Di samping itu, Presiden RI Joko Widodo telah menaikkan keputusan nomor 8 tahun 2023 soal perubahan cuti bersama yang mana ASN wajib kembali masuk kerja 26 April. Menindaklanjuti hal itu, Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Moniansyah akan memastikan seluruh ASN lingkup pemerintahannya tidak ada yang menambah libur alias masuk kerja Senin pekan depan. Kepada dari Moniansyah menegaskan akan melakukan sidak di seluruh kantor dinas Rabu ini sebagai bentuk tindak lanjut disiplin pegawai. Mari berdisiplin. Kalau sudah masuk ya masuk. Dan ini kita akan lakukan pemantauan di hari pertama masuk nanti. Dan kita akan melakukan sanksi disiplin kepada ASN yang tidak masuk di hari pertama setelah hari kerja nanti. Bahkan orang nomor 1 di Kota Bau-Bau itu tidak segan-segan bakal memberikan sanksi disiplin bagi pegawai yang mangkir pada hari pertama kerja pasca cuti Lebaran. Ketua Kami Bau-Bau itu berharap ASN lingkup Kota Bau-Bau tertib aturan, tidak ada lagi yang menambah libur Lebaran apalagi menggenapkannya hingga 1 Mei 2023. Diketahui jadwal libur Lebaran ASN sudah diatur oleh pemerintah melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 8 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Presiden nomor 24 tahun 2022 tentang cuti bersama ASN. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden pada 13 April lalu atau H-9 sebelum Idul Fitri. Kepres tersebut juga ditekan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi hari kerja dan meningkatkan keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran arus mudik Lebaran. Woode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Tradisi Kande-Kandea Tolandona Buton Tengah masuk Karisma Event Nusantara atau KEN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku. Pada hari puncak tanggal 29 itu, seolah Pak Gubernur akan hadir bersama pejabat-pejabat dari provinsi, termasuk nanti dari kementerian Pak akan hadir. Tradisi Kande-Kandea masyarakat Tolandona, Kabupaten Buton Tengah kini telah naik kelas. Acara yang telah berlangsung selama ratusan tahun yang digelar pasca Lebaran Idul Fitri itu kini masuk dalam 110 Karisma Event Nusantara KEN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Tengah Usman Bolosi kepada RRI Selasa mengaku bangga sebab tahun ini tradisi yang memiliki nilai histori itu dipilih oleh Kementerian Pariwisata. Diyakini dengan keterlibatan pemerintah pusat, festival tahunan ini akan jauh lebih meriah, lebih dikenal luas, dan berdampak positif bagi para pelaku UMKM. Festival Kande-Kandea Tolandona akan dimulai pada 27 April dan puncaknya pada 29 April yang dipusatkan di lapangan sepak bola Tolandona. Sebelum acara puncak, setiap harinya diisi dengan berbagai kegiatan seni dan budaya. Ditampilkan berbagai tari-tarian, atraksi budaya, ketangkasan, dan pameran UMKM. Pada hari puncak tanggal 29 itu, seolah Pak Gubernur akan hadir bersama pejabat-pejabat dari provinsi,
termasuk nanti dari kementerian Pak akan hadir menyaksikan kegiatan ini. Rencananya ya Pak Menteri yang akan hadir, tapi untuk sementara ini informasi yang kami dapatkan dari kementerian bahwa mungkin Pak Direktur yang hadir. Tapi tidak menutup kemungkinan Pak, kalau Pak Menteri juga bisa tiba-tiba ada waktu, beliau akan hadir. Usman menyebut di acara puncak, Pemkab Buton Tengah berencana menyiapkan 500 talang makanan. Sayangnya tidak didukung dengan luasnya lapangan sehingga dikurangi separuhnya. Bersamaan dengan itu, masyarakat diminta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar tradisi leluhur ini terus masuk dalam kalender event nasional. Sedikit andainya Pak ya, andainya ini lokasinya itu lebih besar, sebenarnya 500 talang ke atas itu bisa diadakan. Hanya karena ini kondisi lapangan kan bukan hanya talang saja Pak. Di situ nanti ada tenda-tenda itu kan memakan tempat juga dan orang, sehingga setelah kami hitung ya kondisi lapangan sepak bola itu ya maksimalnya itu hanya sekitar 250 talang saja. Kalau agak dipaksakan lagi hanya sekitar 300 saja. Berdasarkan histori, acara Kande-Kandea ini ditujukan bagi para ksatria Kesultanan Buton di masa lalu sekaligus sebagai ajang pencarian jodoh. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melapor. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Bau-Bau tambah 7 pos pengamanan di lokasi wisata selama cuti lebaran. Seluruh posko akan difungsikan hingga 2 Mei mendatang. Seluruh calon penumpang di Pelabuhan Murhum Bau-Bau diimbau untuk memantau jadwal keberangkatan kapal karena sewaktu-waktu dapat berubah. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan tetap bersama kami untuk mengikuti program acara kami lainnya.